kita akan mulai dari titik limit sebelum mengenal lebih jauh tentang limit fungsi. Nah, teman-teman perhatikan beberapa kasus pada himpunan selang pada sistem bilangan real berikut ini. Saya punya titik himpunan dulu, himpunan A itu di sini. Yang ini himpunannya di sini, kemudian saya punya juga himpunan A di sini. Jadi saya punya 3 macam himpunan A. Nah, himpunan A ini masing-masing punya titik. Misalnya saya punya titik C, posisinya ada di sini. C, posisinya ada di sini, ini tadi C, ini tadi C. Kemudian saya punya titik C, posisinya ada di sini. Nah, sekarang teman-teman bisa membayangkan jika saya ambil sebarang epsilon, jadi saya ambil sebarang jarak sejauh epsilon, jika teman-teman ambil sebarang persekitaran epsilon terhadap C, sebarang ya, jadi berapapun harus diambil nanti. Nah, misalnya diambil sekian, nah, atau diambil ini yang di sini epsilon sekian, berarti kita punya C ditambah epsilon di sini, kemudian di sini C dikurangi epsilon. Jadi, teman-teman nanti punya persekitaran baru dari selang C min epsilon, C-nya kena, kemudian C ditambah epsilon. Nah, sekarang teman-teman perhatikan, persekitaran epsilon, pusatnya C, berarti selang ini tadi sampai sini, ini selang semua. Kemudian teman-teman iris dengan himpunan A. Ingat ya, himpunan A dari sini sampai di sini. Kira-kira irisannya nanti pasti kan tetap terjadi di sini hasilnya. Nah, kemudian dari irisan itu dibuang bagian C-nya. Kita buangnya singleton C, himpunan yang isinya satu anggota ya. Nah, ini C-nya dikeluarkan dari himpunan. Yang ini dibuang. Nah, kira-kira himpunan yang terbentuk ini tadi, setelah dikurangi dengan C, masih ada isinya atau tidak? Nah, karena di sini dia tadi berjalan dari sini, C-nya ini dibuang ya, kemudian dari sini, misalnya di sini atau di sini kan masih ada anggotanya. Artinya, himpunan yang baru ini nanti bukanlah himpunan kosong. Nah, kita lihat kasus selanjutnya. Kalau teman-teman punya posisi C ada di ujung seperti ini, nah kemudian teman-teman ambil epsilon di sini, misalnya ambil sebarang epsilon, misalnya terambil begini. Nah, berarti kan posisinya ini C min epsilon, di sini C ditambah epsilon. Maka nanti persekitaran ini semua, ini, kemudian diiriskan dengan A, lihat ya, A-nya tadi dari sini cuma sampai di sini karena C-nya tadi pas di ujung sini. Berarti nanti persekitaran dari C, jari-jari epsilon diiris dengan A, maka hasilnya yang tersisa kan hanya tinggal ini sampai sini. Hanya tinggal yang ini. Lalu C-nya dibuang lagi. Nah, berarti kan tetap ada isinya yang di daerah sini, karena kalau sudah sini kan di luarnya A, jadi ini nggak mungkin. Tapi di sini kan pasti masih ada isinya nanti. Jadi dia juga nggak mungkin kosong. Nah, sementara di kasus ketiga kita sekarang, kalau teman-teman ambil epsilon, misalnya sekian, yang di sini sekian, berarti teman-teman punya C min epsilon, kemudian dari sini C ditambah epsilon. Kan ngambil persekitarannya sebarang, saya bisa ambil yang besar, saya bisa ambil yang kecil, itu terserah ya, karena sebarang ini tadi saya ambil. Misalnya saya ambil yang kecil sekarang. Jatuhnya kan saya akan dapat yang begini. Himpunan ini kalau kita iris dengan A, ada isinya enggak? Karena dia saling lepas di sini ya, pasti kan himpunan persekitaran dari C diiris himpunan persekitaran C berjari-jari epsilon diiris dengan A. Nah, ini tuh kan isinya nggak ada. A-nya aja di sini, persekitarannya di sini. Berarti dia pasti nanti udah himpunan kosong. Kalau ini teman-teman kurangi dengan singleton C, C-nya dikeluarkan, ini kan juga C-nya dikeluarkan, maka ini akan menjadi himpunan kosong.
Nah, kalau teman-teman perhatikan dari 3 kasus ini tadi, yang ini tadi himpunannya tidak kosong, yang ini himpunannya tidak kosong, yang di sini himpunan kosong. Nah, nanti titik-titik C ini tadi yang menyebabkan sebarang persekitarannya. Jadi kalau ada titik C yang menyebabkan setiap persekitaran nanti berlaku persekitaran jari-jari epsilon itu dari C, kemudian kalau diiris dengan A, lalu C-nya kalian buang, itu bisa berhasil terbukti tidak kosong, maka dikatakan C yang ini adalah titik limit dari A. Nah, ini titik limitnya dari A. Tapi kalau dia sampai kosong seperti ini, nah ini berarti bukan titik limit. Jadi pada kasus contoh yang kita bahas ini tadi, yang nomor 1, ini C-nya itu titik limit A. Pada kasus kedua, C di sini juga titik limit A. Pada kasus ketiga, C itu bukan titik limit dari A. Jadi ini titik limit, yang ini nanti C-nya bukan titik limit. Nah, ini adalah ilustrasi terkait konsep titik limit. Nah, kita akan mulai bicara terkait definisi formal dari titik limit suatu himpunan. Sebarang diambil epsilon positif, berlaku persekitaran berjari-jari epsilon yang diambil di sini tadi terhadap C. Jadi persekitaran C berjari-jari epsilon diiris dengan himpunan A yang jadi himpunan yang kita mau lihat titik limitnya ini tadi, lalu dikurangi dengan singleton C atau C-nya tadi kita keluarkan, ini tidak boleh berupa himpunan kosong. Nah, jadi jika tidak boleh berupa himpunan kosong, berarti dia harus ada isinya. Jadi dengan kata lain sebenarnya, yang di bagian di sini, bisa teman-teman ganti berlaku ada X anggota persekitaran dari epsilon jari-jarinya C diiris dengan A dikurangi dengan singleton C. Jadi kalau dia ini ada isinya, berarti nanti terbukti tidak kosong. Jadi kalau ini bisa terbukti, artinya C adalah titik limit dari himpunan A. Teorema ini bentuknya jika dan hanya jika, berarti rekan-rekan harus membuktikannya dalam dua arah. Nah, kita mau lihat bukti untuk keduanya. Kita coba yang ke arah kanan dulu ya. Jadi nanti yang ke arah kanan itu yang diketahui titik limit. C-nya itu titik limit dari A. Nah, kemudian yang akan dibuktikan target kita itu yang di sebelah kanan, ada barisan. Kalau ada barisan harus jelas nanti ya, barisannya seperti apa itu yang akan kita cari. Nah, yang mana syarat barisannya itu barisannya pada A, kemudian barisannya tidak boleh C untuk setiap suku-sukunya. Nah, dan syarat terakhir adalah barisannya harus konvergen ke C. Jadi syarat barisannya ada 3 ya, dia harus ada di A, dia tidak boleh sama dengan C untuk setiap sukunya, dan yang terakhir dia harus konvergen ke C. Nah, sekarang teman-teman ingat definisi C titik limit dari A, itu kan artinya sebarang persekitaran epsilon, maka persekitaran epsilon jari-jari C diiris dengan A, kemudian C-nya dibuang, itu tidak boleh kosong. Nah, jadi sebarang epsilon itu berlaku benar. Nah, karena sebarang epsilon yang positif tadi berlaku benar, maka sekarang kita bisa pilih bilangannya yang jadi epsilon itu adalah berlaku untuk setiap n sekarang, karena kita arahnya mau mencari barisan. Barisan ini kan berjalan dari N1, N sama dengan 2, N sama dengan 3, sampai tak hingga. Jadi nanti di sini buktinya yang pertama, untuk setiap N anggota bilangan asli, maka 1/n pasti positif. Jadi ini model kita
yang kita jadikan epsilon itu yang di sini. Nah, berarti nanti kita peroleh sekarang yang diketahui C kan titik limit. Jadi karena C titik limit A, maka nah untuk epsilon yang sama dengan 1/n tadi, teman-teman punya sekarang persekitaran epsilonnya 1/n, pusatnya C diiris dengan A dikurangi dengan C tidak sama dengan himpunan kosong karena dia titik limit tadi C-nya. Jadi tadi setiap N itu kita bisa peroleh bahwa persekitaran 1/n, kemudian persekitaran 1/n dari C diiris dengan A, kemudian C-nya itu dibuang, maka dia tidak pernah kosong. Kalau dia tidak kosong, artinya ada isinya tadi ya. Artinya setiap N, himpunan ini itu ada isinya. Jadi sekarang teman-teman punya, sekarang untuk setiap N, sehingga terdapat, karena dia bergerak untuk setiap N, kita namai saja Xn, anggota V, persekitaran dari 1/n, persekitaran berjari-jari 1/n dari C, kemudian dia diiris dengan A, dan dia itu bukan C. Nah, ini kalau teman-teman pahami satu-satu, maka berarti Xn itu ada di himpunan persekitaran C berjari-jari 1/n, dia ada di himpunan A, dan dia karena ini C-nya dibuang, berarti Xn itu bukan C. Jadi dari sini satu-satu bisa kita terjemahkan, diperoleh Xn itu anggota V, anggota persekitaran 1/n dari C, kemudian Xn karena dia irisannya A di sini, berarti Xn itu ada di A karena dia itu ini dikurangi singleton C tadi, berarti Xn itu tidak pernah sama dengan C. Berarti syarat yang tadi, kita kan punya syarat yang mau ditunjukkan, di sini tadi ada 3 ya, dia harus ada di A, nah ini sudah terbukti, dari yang di sini sudah ada di A, dia tidak sama dengan C, di sini sudah dapat. Nah, tinggal kita buktikan konvergensinya sekarang. Nah, konvergensinya kita akan pakai yang ini karena yang ini tadi belum dipakai. Yang ini kan sudah, yang ini sudah. Sekarang kita lihat bagaimana menunjukkan Xn anggota persekitaran 1/n dari C itu ternyata bisa menunjukkan Xn-nya konvergen ke C. Nah, teman-teman ingat kembali definisi persekitaran. Jadi karena Xn itu anggotanya persekitaran C berjari-jari 1/n, maka teman-teman boleh menulis menjadi Xn itu berada di antara C ditambah 1/n sampai dengan C dikurangi 1/n. Ini adalah definisi persekitaran yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, artinya teman-teman peroleh nanti Xn ini ketiga ruas, ini semuanya kita kurangi dengan C ya. Ini kurang dari 1/n, ini kurang dari min 1/n. Nah, teman-teman ingat teorema Apit yang pernah kita bahas terkait beberapa sifat-sifat barisan di materi yang sebelum UTS. Jadi kalau teman-teman punya yang di barisan di ujung-ujung ini 1/n itu konvergen ke 0, kemudian 1/n yang ini konvergen ke 0, berarti kalau dikalikan negatif di sini dia juga akan konvergen ke 0. Jadi kalau yang di sebelah kiri ini diapit konvergen ke 0, yang sebelah kanan juga diapit konvergen ke 0, maka yang di tengah, barisan yang ada di tengah pasti juga akan menuju ke 0. Jadi menurut teorema Apit, teman-teman peroleh berdasarkan teorema Apit diperoleh Xn dikurangi C konvergen ke 0. Nah, karena Xn min C konvergen ke 0, maka menurut sifat dari barisan nanti
Berarti xn min C konvergen ke 0, sehingga xn-nya pasti konvergen ke C. Barisannya setiap suku-sukunya ada di A, barisannya setiap suku-sukunya tidak pernah C. Jadi sekarang teman-teman bisa peroleh, jadi ada barisan pada A. Yang mana barisannya? Yang ini tadi, bukti bahwa setiap isinya tidak kosong tadi satu-satu kita bentuk barisan. Dia ada di A dari sini, dia ada di A. Kemudian syarat yang kedua, xn-nya ternyata terbukti dia tidak pernah C dari yang di sini untuk setiap suku-sukunya. Nah, dan yang terakhir, dan xn-nya terbukti konvergen ke C. Jadi yang bukti ke arah kanan sudah terbukti sekarang. Sekarang kita lanjutkan untuk bukti yang ke arah kiri. Yang ke arah kiri sekarang berarti justru yang diketahui ini ya, ada barisan di A, dia tidak sama dengan C untuk setiap suku-sukunya, kemudian xn-nya konvergen ke C. Yang mau kita tunjukkan sekarang C-nya itu adalah titik limit dari A. Jadi yang ke arah kanan, yang ke arah kiri ya, yang diketahui berarti kebalikan dari yang sebelah kiri, sebelah kanan tadi ya. Jadi sekarang ini diketahui ada barisan pada A, barisannya itu nilainya tidak pernah C untuk setiap suku-sukunya, dan barisannya konvergen ke C. Kemudian yang mau ditunjukkan adalah C itu titik limit dari A. Nah, untuk menunjukkan titik limit, teman-teman harus ingat definisi titik limit tadi. Nah, untuk menunjukkannya berarti kan definisinya harus dipenuhi tadi. Untuk setiap epsilon, maka persekitaran dari C, berjari-jari epsilon diiris A, kemudian C-nya kita keluarkan. Nah, dia tidak boleh merupakan himpunan kosong. Jadi sekarang kita lihat satu-satu ya. Berarti karena mau bicara untuk setiap epsilon, berarti ini diambil sebarang epsilon positif. Nah, kemudian bagaimana menunjukkan dia tidak kosong? Kita akan manfaatkan apa yang diketahui di sini. Jadi ini ada 3 bagian ya, 1, 2, kemudian ini 3. Nah, kira-kira epsilon itu bisa kita pakai dari, nah ini teman-teman masih ingat definisinya konvergen, itu muat epsilon, jadi ini bisa kita pakai sekarang. Karena xn konvergen ke C, maka nah, definisinya konvergen masih ingat ya, setiap diambil epsilon maka dijamin ada K anggota bilangan asli, sehingga untuk setiap n yang lebih besar atau sama dengan K ini akan berlaku harga mutlak xn dikurangi dengan C itu kurang dari epsilon. Nah, ini berlaku benar untuk setiap n yang lebih besar atau sama dengan K. Jadi, ketika K ini juga akan berlaku benar. Nah, jadi sekarang teman-teman peroleh. Jadi, XK dikurangi C ini pasti kurang dari epsilon. Nah, ini artinya dengan definisi harga mutlak kemarin kita bisa pecah ini menjadi xn min C kurang dari epsilon tapi lebih besar dari min epsilon. Nah, ini sekarang kalau teman-teman tambahkan dengan C di kedua ruas, nah ini semua ditambah C di ketiga ruas ya, ditambah C ini menjadi C min epsilon kurang dari xn kurang dari C ditambah epsilon. Nah, ini berarti, ini tadi xk ya, berarti ini K. Maaf ya, ini K, ini K. Jelek ya.
Kita ini K, ini X, ini K. Nah, jadi diperoleh sekarang XK-nya berada di antara persekitaran C min epsilon sampai C plus epsilon. Jadi bisa teman-teman peroleh XK itu anggota persekitaran epsilon, persekitaran C berjari-jari epsilon. Jadi bagian yang jari-jari epsilon persekitaran dari C-nya sudah terbukti. Kemudian teman-teman lihat karena di sana diketahui ada barisan pada A, ini tadi barisannya di A. Berarti XN ini semua tadi dia juga ada di A. Jadi XK kita juga ada di A. Jadi karena barisannya itu ada di A, maka XK pasti anggotanya A, karena semua barisan suku-sukunya ada di A. Berarti XK itu sendiri dia anggotanya A. Kemudian karena tadi diketahui setiap suku-sukunya tidak pernah C. Nah, berarti ini juga kita perlu yang terakhir. Karena XN tidak pernah C untuk setiap suku-sukunya, maka XK itu tidak sama dengan C. Jadi teman-teman punya 3 kesimpulan di sini. 1, 2, kemudian 3. Dia tidak C. Nah, ketiga ini kalau teman-teman gabung bisa dituliskan menjadi XK anggotanya. XK adalah anggota dari persekitaran C jari-jari epsilon yang ini, kemudian dia anggota A, anggota ini, dan anggota ini, berarti diiris dia. Nah, dia tidak pernah C, berarti dia bukan anggotanya C. Nah, artinya nanti sehingga di sini persekitaran dari C jari-jari epsilon diiris A dikurangi singleton C tidak pernah kosong. Jadi C titik limit dari A. Nah, jadi teman-teman sudah buktikan yang ke arah kiri sekarang terbukti C-nya titik limit dari A, karena ke arah kanan terbukti, kemudian ke arah kiri ini juga terbukti, maka teoremanya sudah terbukti benar.